Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas kisah di balik film horor The Nun yang fenomenal. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Film horor The Nun telah tayang di bioskop tanah air sejak Rabu 5 September 2018 lalu. Dalam film ini dihadirkan sekelumit cerita tentang masa lalu Falak si hantu pengganggu. Buat kalian penikmat tayangan film horor, tentu The Nun merupakan salah satu tayangan yang cukup menegangkan dan memicu adrenalin. Di balik itu semua, ternyata kepopulerannya juga menambah keuntungan luar biasa bagi tim produksi film tersebut. Bahkan di Indonesia saja, selama 3 pekan pemutaran berhasil meraup untung 202 miliar. Wow! Film The Nun singkatnya bercerita tentang Pastor Burke yang dikirim bersama Suster Irene ke Biarakarta di Rumania. Keduanya diminta untuk menyelidiki peristiwa bunuh diri yang dilakukan oleh salah seorang suster di sana. Usut punya usut, ternyata Biarakarta yang menjadi latar cerita dalam The Nun benar-benar ada di dunia nyata loh. Biara ini terletak di dekat sungai Orb di antara kota Sibiu dan Făgăraș, Rumania. Selain itu, ada sejumlah cerita seram yang berasal dari biara yang dibangun di abad ke-13 ini. Dilansir dari situs informasi mengenai pariwisata di Rumania, turistinromania.net, ada sebuah legenda terkenal di biara yang berbentuk salib ini. Lokasi ini disebut-sebut dihantui oleh biarawan dari abad pertengahan yang pernah tinggal di sana. Setiap tahun ribuan turis berkunjung ke tempat ini karena tertarik dengan legenda dan arsitektur Biarakarta. Diceritakan para biarawan di biara ini disebutkan hidup dalam kondisi memprihatinkan. Mereka berpuasa sepanjang tahun, tapi kadang-kadang mereka makan keju dan daun bej rebus. Mereka tidur bersama dalam satu aula dan bangun setiap pukul 3 pagi. Karena hal ini banyak dari mereka yang meninggal di usia muda, di rentang usia sekitar 35 sampai 40 tahun. Para biarawan ini dikuburkan di halaman biara tersebut. Konon katanya kursi yang diletakkan di ruang bawah tanah bergerak sendiri, sementara dinding biara bergetar tanpa sebab. Hal ini kabarnya dialami oleh pastor yang bertugas di tempat ini. Sementara itu, meski cerita dalam film The Nun disebutkan terjadi di Biarakarta, tapi syutingnya ternyata digelar di tempat lain. Dilansir dari Mirror, syuting film ini dilakukan di Kastil Corvin yang juga terletak di Rumania. Kembali ke film The Nun, ternyata selama proses film The Nun berlangsung banyak terjadi peristiwa unik yang terjadi. Yang pertama, sempat dikunjungi hantu di lokasi syuting. Sang sutradara Corin Hardy menemukan sebuah cap tangan misterius di tumpukan debu dalam Kastil Corvin. Setelah proses syuting berlanjut, ia mendapatkan penglihatan bahwa ia didatangi oleh hantu tentara Romania yang penasaran dengan film tersebut. Yang kedua, selain hantu, mereka juga didatangi berbagai hewan. Di hari saat pendeta memberkati lokasi syuting, kru film sempat dilarang datang karena kemunculan mendadak sekumpulan kambing dan kuda yang membuat mereka menunda proses syuting. Yang ketiga, hantu Falak rupanya terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama Falak diambil dari sebuah mitologi, yaitu seorang anak kecil bersayap yang menunggangi kuda. Namun karakter Falak dalam film ini diambil dari kisah nyata Lorraine Warren, seorang paranormal yang berpengalaman dihantui oleh hantu yang berkerudung mirip biarawati. Yang keempat, darah yang digunakan dalam proses syuting adalah darah asli. Sang sutradara Corin Hardy menuangkan seember darah di sekitar tangga masuk Kastil Corvin dan menaruhnya serealistis mungkin di depan pintu masuk Kastil Corvin agar terlihat lebih menyeramkan. Yang kelima, ada lagu khusus yang diciptakan untuk The Nun. Setelah akhir produksi, sang sutradara Hardy menyanyikan lagu berjudul The Coven Blues bersama para kru Romania sebagai ucapan terima kasih kepada Taissa Farmiga dan Damian Bichir. Lagu tersebut berisi tentang kisah The Nun dan proses produksinya. Yang keenam, sempat menimbulkan kontroversi di kalangan gereja. Semenjak kemunculannya dalam The Conjuring 2, Falak menimbulkan berbagai kontroversi, terutama di kalangan gereja. Pihak gereja merasa bahwa biarawati tidak seharusnya ditampilkan sebagai sosok seorang hantu pengganggu. Namun sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari gereja, khususnya gereja Katolik mengenai film horor tersebut. Yang ketujuh, Damian Bichir, pemeran Pastor Burke, tidak menggunakan pemeran pengganti selama syuting.
Dalam suatu adegan ikonik dalam film The Nun, ketika Pastor Burke jatuh ke dalam liang kuburan, sang aktor Demian Bichir tidak menggunakan pemeran pengganti dalam adegan tersebut. Ia harus benar-benar jatuh ke dalam kuburan. Yang kedelapan, seekor kelelawar pingsan setelah bertemu Valak. Saat syuting pada malam hari di Kastil Corvin, seekor kelelawar tiba-tiba terbang ke tempat di mana Bonnie Arons, pemeran si hantu Valak yang sudah berpakaian seperti Valak, sedang beristirahat. Kelelawar tersebut pun pingsan setelah bertemu Bonnie. Kelelawar aja pingsan ketemu Valak guys, gimana kita coba? Yang kesembilan, ternyata ada larangan syuting di lingkungan gereja di Romania. Syuting di gereja memang dilarang di Romania, jadi para kru membangun sendiri bangunan yang dibutuhkan. Desainer produksi Jennifer Spence mengambil referensi gereja di sebuah desa di Sussex, di mana ia tumbuh. Yang ke-10, Taissa Farmiga sempat mengalami mimpi buruk saat prosesi syuting berlangsung. Taissa, pemeran Suster Irene, sebenarnya bukanlah seorang penggemar film horor. Ia pernah mencoba menonton The Conjuring yang dibintangi kakaknya, Vera Farmiga, sebanyak 4 kali. Namun ia terlalu takut untuk menontonnya sampai akhir. Ia sendiri sering mengalami mimpi buruk selama syuting film The Nun. Itulah sekilas kisah di balik pembuatan film horor The Nun yang fenomenal. Menurutmu di adegan mana di film tersebut yang paling menegangkan? Meski film ini mengisahkan kejadian di biara Katolik dan melibatkan peran tokoh-tokoh biarawati Katolik, film ini hanya cerita fiktif belaka dengan imajinasi tim produksi demi memenuhi selera para penontonnya. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.